Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet, digarisbawahi. Ribet, gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 242 dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi gimana nih kabar kalian semua? Ya semoga di malam Jumat ini kalian baik-baik semua ya. Entah malam Jumat, entah malam Sabtu, malam Minggu, yang ngedengerinnya pokoknya diberi kesehatan semuanya ya, amin. Gak terasa udah masuk di episode 242. Wah, 242, keren tuh angkanya ya. Dan langsung aja sih kita bacain cerita yang udah masuk ke email podcast kisah horor. Jadi email pertama ini berjudul Selimutku Ditarik Mbak Kun. Wah. Halo Kak Ana dan semua pendengar podcast kisah horor dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Mr. X yang tidak mau disebut namanya. Saya mau berbagi kisah yang saya alami sendiri ya, yaitu selimutku ditarik Mbak Kun. Kejadiannya udah lama banget, mungkin ada 8 tahun atau lebih. Di saat dimana aku mau tidur sekitar jam 10:30 malam di tempat tidurku yang di belakang lemari atau tempat buat nonton TV, tapi di belakangnya. Di depan rumah aku itu ada makam yang jaraknya cuman beberapa langkah saja. Dan di saat 10:30 malam pas, saya main HP, lagi asik buka Facebook. Tiba-tiba mataku terasa ngantuk berat banget. Dan di saat itu juga aku gak maksain untuk lanjut main handphone atau lihat Facebook.
dan langsung mencoba untuk tidur memejamkan mata. Posisi biasa, aku mau tidur itu tengkurap. Pas ketika aku memejamkan mata untuk tidur, baru juga mungkin ada 3-5 menit, selimutku itu kan kupakai sampai ke leher. Tiba-tiba selimutku seperti ada yang narik sampai turun ke pinggang. Sampai 3 kali kejadiannya. Kupikir itu ulah saudaraku atau orang yang ada di rumah nenekku yang iseng ketika aku mau tidur. Nah, pas yang pertama selimutku turun, aku gak lihat ke belakang atau ke arah kaki aku. Aku langsung tarik lagi selimutnya ke atas sampai leherku tanpa ngelihat ke belakang dan masih memejamkan mata karena sudah ngantuk banget. Lalu yang kedua kalinya, aku masih seperti itu, gak ngeliat ke belakang. Nah, pas ketiga kalinya selimutku turun tuh. Aku kesel, diganggu terus. Orang mau lagi tidur juga. Lalu aku lihat ke belakang, ke arah kakiku. Pas aku lihat ke belakang, ada sosok perempuan yang wajahnya ketutup sama rambutnya yang panjang. Posisinya seperti lagi duduk megang selimut aku. Seketika itu sekujur tubuhku membeku kaku, gak bisa digerakin. Karena sosok itu langsung mencekik aku pas aku ngeliat ke belakang. Mana nih posisinya? Dan aku takut banget karena serasa aku ingin ditarik, dibawa sama sosok itu dan dilempar oleh sosok itu. Dalam keadaan aku ketakutan seperti itu, aku mencoba berdoa dan baca ayat Quran sebisa aku. Mungkin ada sampai 10 menit aku gak bisa gerak dan terus sambil baca ayat Quran sebisa aku. Akhirnya aku terlepas dan sosok itu menghilang. Aku langsung bangun dan dobrak kamar nenek dan abah aku. Dan langsung loncat ke kasur nenek dan abah aku. Nenek dan abah aku nanya, "Kunaon nari maneh? Kunaon atuh? Ya, kamu kenapa?" Terus aku jawab, "Itu ada sosok Mbak Kun nih yang ganggu narik selimut aku sampai aku gak bisa gerak, sampai aku dicekik sama sosok itu." Sekian Kak Ana kisah dari aku. Terima kasih sudah mau dibaca dan maaf kalau susunannya agak berantakan. Baru kali ini soalnya aku cerita seperti ini. Oke, thank you Mr. X. Ya, untuk ceritanya. X-nya harus ditekan, Mr. X gitu. Ceritanya agak sedikit garing. Kalau menurut aku sih dia mungkin mimpi kali ya gitu. Soalnya kan setahu aku yang namanya makhluk halus, kalau sampai bisa ngecekik bahkan mau ngebanting, bahkan ngebanting itu pun, itu berarti sosoknya udah kuat banget. Dan itu bukan hantu, melainkan jin atau siluman. Katanya kayak gitu sih, jin atau siluman. Nah itu sosoknya udah jahat banget, ilmunya udah gede banget gitu. Karena setauku yang namanya hantu itu dia transparan, tidak bisa membuat suatu kayak megang seseorang, megang manusia itu nggak bisa, karena manusia itu hawanya panas buat mereka gitu. Jadi kayak nggak bisa gitulah intinya. Gue taunya kayak gitu. Kalau misalnya dia sampai megang itu ya mungkin lu mimpi kali ya, mimpi. Karena bisa jadi nih kalau kita mimpi, dalam mimpinya itu kita ketemu sama setan, dicekik sama setan, terus dikejar-kejar setan, itu udah pasti. Karena gue udah pernah kayak gitu. Gue pernah ngalamin yang namanya mimpi dikejar-kejar kuntilanak, atau mimpi ketemu pocong, mimpi ketemu apa, itu udah pernah. Dan bangun-bangun itu udah keringatan, badan kayak capek semua kayak gitu kan. Karena ya di dalam mimpi kita dikejar-kejar coy. Kita mimpi berlari ya capek dong. Kayak gitu. Jadi ya Mr. X, mungkin itu adalah mimpimu tuh kejadian horormu itu mimpi. Makanya
Kalau mau tidur tuh berdoa coy, ya. Berdoa sebelum tidur supaya nggak mimpi buruk. Hidup lu udah buruk, jangan sampai mimpi lu buruk juga. Wah. Curhat nih ya. Gue yang hidupnya buruk, tahu. Oke. Karena ceritanya kurang horor nih, mari kita tambahkan cerita yang menurut gue horor banget. Gak tahu sih kalau buat teman-teman horor apa enggak. Jadi langsung aja kita bacain cerita kedua nih. Di cerita kedua ini nggak ada judulnya. Jadi langsung aja kita bacain ceritanya. Ini dari Mbak Dini. Wah. Mbak Dini, sini dong. Oke. Kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Desember 2022. Lah, sekarang 2023 ini bacanya ya, udah lama banget ya. Ketika itu kita mengadakan mini family gathering dengan teman kerja suami dan keluarganya. Kita merencanakan acara ini hampir 2 bulan sebelum hari H. Kita bikin grup WhatsApp yang di dalamnya cuma ada 4 kepala keluarga. Kita merencanakan acara ke villa di daerah Megamendung, Bogor. Singkat cerita, hari H kita berangkat ke villa. Karena rumah kita semua berbeda-beda daerah, jadi kita janjian langsung di TKP. Sesampainya di sana, kita sudah dijamu makan siang oleh pemilik villa. Kemudian berenang, karaokean, seru-seruan hingga malamnya kita lanjut barbekyuan. Pokoknya hari itu kita semua capek. Tapi ya seneng. Namanya juga lagi holiday, lagi seneng-seneng. Dan kebetulan anak-anak juga udah pembagian rapot dan libur sekolah. Habis bakar-bakar kita ke kamar masing-masing. Villa itu ada 4 kamar, jadi satu keluarga satu kamar. Villa itu ada 3 lantai. Saya kebagian kamar di lantai 2. Karena suami pengen nongkrong di malam-malam yang katanya biar view-nya ngelihatnya bagus aja gitu. Pas kita tidur, ada 3 orang teman suami yang masih nyanyi-nyanyi karaokean di lantai 2 deket kamar saya. Waktu itu masih jam 11 atau setengah 12 malam. Saya masih dengar mereka nyanyi-nyanyi. Terus karena gak bisa tidur, padahal badan rasanya capek banget. Gimana sih nadanya? Terus gak bisa tidur, padahal badan rasanya capek banget. Saya emang gitu orangnya, kalau terlalu capek malah gak bisa tidur. Saya bangun di tempat tidur, dan ketika saya bangun berdiri dari tempat tidur, saya menoleh ke tempat tidur. Di situ saya melihat diri saya sendiri sedang tidur bersama suami dan anak-anak. Saya kaget. Saya mikir kalau ini saya, terus yang sedang tidur itu siapa? Saya semacam sedang astral projection, seperti di film Insidious. Saya coba cubit tangan saya dan tidak berasa apa-apa. Saya pikir, oh mungkin saya sedang bermimpi. Mungkin ini mimpi saya. Tapi mimpi ini terasa begitu jelas. Bahkan sangat jelas, seperti saya sedang sadar sepenuhnya. Saya berjalan ke pintu kamar dan saya bisa menembus pintu kamar itu. Dengan keheranan saya lanjutkan berjalan ke arah teman-teman suami saya yang sedang karaokean. Mereka seperti tidak menyadari keberadaan saya di situ. Padahal saya tahu persis posisi mereka seperti apa pada waktu itu. 1 orang di kursi, 1 orang di karpet, dan 1 orang di kursi dekat setting mic. Saya berjalan melewati mereka dan mereka benar-benar tidak ada yang menyadari keberadaan saya. Saya menembus pintu menuju balkon lantai 2, lalu saya bersandar di balkon sambil melihat pemandangan malam yang sangat indah, tapi sangat sepi. Saya melihat pemandangan kelap-kelip kota Bogor dengan udara yang sangat dingin.
Ketika saya sedang menikmati suasana, saya melihat di jalan tanjakan seberang villa ada orang berjalan, dan ketika posisi orang itu tepat berada satu garis lurus dengan saya, orang itu menoleh ke arah saya. Dan kalian tahu apa? Orang itu berperawakan laki-laki tegap, tidak kurus tapi juga tidak gemuk. Memakai baju setelan warna putih seperti baju tahanan yang akan dieksekusi pada zaman dahulu. Dan dia tanpa kepala. Saya syok, saya ketakutan. Ini beneran mimpi atau memang kenyataan? Saya berpikir apa jangan-jangan karena kita sama-sama roh, jadi dia bisa menyadari keberadaan saya di sini. Saya langsung melambaikan badan saya berniat kembali ke dalam kamar. Dan ketika saya membalikan badan ke ruangan karaoke, ternyata itu ruangan sudah gelap. Semua lampu sudah dimatikan, TV, mic, semua sudah dimatikan orang-orang yang sedang nyanyi tadi. Dan mereka sudah tidak ada. Secepat itu, saya merasa beberapa detik saja berdiri di balkon. Kapan mereka selesai bernyanyi? Kapan mereka mematikan lampu? Rasanya terlalu cepat. Saya buru-buru masuk kamar. Saya menghampiri badan saya yang sedang tertidur dan saya tidur di atas badan saya sendiri. Tapi saking syoknya, dada saya berdebar. Saya tidak bisa tidur, tapi saya paksa memejamkan mata. Saya merasa diawasi sesuatu dan ketika saya mengintip dengan mata yang sedikit saya buka, saya melihat makhluk tanpa kepala itu berada tepat di ujung kaki saya dan dia berdiri dan berkata dengan bahasa Sunda, Tong Siun, apa sih bahasanya? Tong Siun, Siun, nggak tahu itu pokoknya. Abi mah tegeganggu, ieu mah kawasan abi, iya, itulah pokoknya yang artinya. Jangan takut, saya gak ganggu, ini kawasan saya. Kemudian dia berbalik dan menembus pintu kamar. Tidak lama suara azan awal untuk membangunkan sholat tahajud berkumandang. Saya lihat jam menunjukkan jam 3 pagi. Dan suami saya bangun untuk tahajud. Dari situ saya baru bisa tidur sampai subuh. Dan saya baru berani bercerita kepada suami setelah sampai di rumah. Edit, saya baru notice satu hal. Kejadian itu berlangsung sekitar jam 11 atau setengah 12 malam sampai jam 3 pagi ternyata. Padahal saya ngerasa gak selama itu. Saya ngerasa kejadian itu berlangsung cuma beberapa menit dan cepat. Dan ketika sarapan pagi, suami ngobrol sama salah satu temannya. Dan temannya bilang, dia baru selesai karaokean dan tidur jam setengah 3 pagi. Kalau memang itu kenyataan, ternyata benar, alam dunia yang sebenarnya dan alam mereka berbeda. Lama waktunya seperti cerita-cerita yang pernah saya dengar. Tapi karena saya termasuk orang yang mengedepankan logika, saya menganggap itu semua hanya mimpi, saking capeknya. Meskipun terasa aneh dan sangat nyata. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf jika kata-katanya berantakan dan kurang untuk dimengerti. Oke, Mbak Dini, terima kasih ceritanya. Nih kalau menurut gua ya Mbak Dini mimpi aja kali ya. Mimpi kali ya seperti cerita yang pertama. Ini kenapa ceritanya kayak ini ya? Maksudnya endingnya itu sama. Pemikirannya itu sama. Mimpi kali ya. Gitu guys. Yang jadi pertanyaan adalah satu. Orang bisa keluar dari raga, terus rohnya jalan-jalan kemana, ngeliat pemandangan, ngeliat orang karaoke, nyanyi lagunya, apa kek, rungkat, ente-entean atau apa gitu, terus ngeliat sosok gitu, kayak nggak bisa
apa ya? Kalau misalnya ini real seperti yang dibilang dia melakukan astral projection, kayaknya enggak deh. Ini hanya mimpi aja. Kayaknya ya gue kurang percaya tentang hal yang seperti ini. Kalau dia bisa bercerita terus jalan-jalan dan lain-lain. Lalu yang kedua yang menjadi aneh adalah dia ketemu sosok hantu tanpa kepala. Tuh ya. Terus dia balik nih, rohnya lari secepat kilat. Dia masuk ke tubuhnya. Terus dia berusaha untuk memejamkan mata karena posisinya waktu itu dia sudah sadar, tapi dia gak bisa tidur. Terus dia ketemu sama pas dia mulai buka mata, dia ngelihat sosok tanpa kepala itu ada di bawah kakinya. Dan dia bilang, tenang aja, aku gak bakal ganggu. Ini wilayah aku. Nah loh, ini hantu tanpa kepala, kok bisa ngomong? Mulutnya di mana itu kan? Kan aneh gitu loh. Yang gue tahu kalau hantu tanpa kepala dia nggak bisa ngomong. Orang nggak punya mulut, nggak ada kepalanya, ngomongnya di mana? Apa di udel gitu? Atau di itu mulutnya ditaruh mana ya? Aneh, tapi lucu, tapi aneh gitu. Mungkin Mbak Dini tuh mimpi bener. Lebih baik kedepankan logika. Gue bukannya gue itu kayak semuanya gue anggap skeptik gitu, gue anggap gak percaya, bukan. Gue pasti percaya yang namanya dunia goib, gue percaya. Cuma kalau cerita kayak gini gue kayak skeptik banget, gue kayak gak percaya karena gue masih ngedepankan logika dan gue cuma mikir dia mimpi gitu. Sama seperti kayak cerita pertama, dia mimpi ketemu sosok kuntilanak yang narik-narik selimutnya. Terus dia dicekek, terus dia dibanting. Itu mimpi coy. Ya, oke. Mbak Dini. Oke, karena cerita pertama dan cerita kedua ini kurang greget, kurang. Mari kita lanjutkan cerita berikutnya ya. Cerita ketiga nih, cerita terakhir. Dan gua harap cerita terakhir ini serem. Oke, untuk cerita ketiga ini cukup panjang dan semoga ini serem ya. Oke. Hai Kak Ana, kenalin nama aku Gustiawan. Panggil aja Awan deh. Jadi aku pengen cerita tentang kisah nyata yang aku alamin. Sebenarnya saya takut untuk menceritakannya. Jadi umur saya 29 tahun dan sudah menikah. Dan nikah lagi Mas Awan. Dan kejadian misterius saya itu ketika saya berumur 18 tahun, yang waktu itu masih bujang. Kejadian misterius saya waktu saya merantau di tempat keluarga di Banjar, Kalimantan Selatan. Di tempat keluarga saya itu saya bekerja di pertokoan. Tapi saya berhenti karena saya gak betah. Karena saya nganggur, terus saya diajak sama paman saya untuk ikut mendulang atau mencari emas. Karena di Kalimantan Selatan banyak emas atau tambang emas orang kampung di sana. Tepatnya di tanah bumbu Kalsel. Sebut aja paman saya ini namanya Paman Adul dan Paman Idar. Dan saya mau ikut mendulang emas untuk pertama kalinya. Bersama Paman Idar dan Paman Adul serta saya. Kami pun bertiga berangkat. Kami berangkat pagi hari jam 7. Jarak dari kediaman saya ke tambang emas sekitar 5 jam perjalanan naik motor ke pegunungan dan hutan. Terus kami parkir motor dan jalan kaki sekitar hampir 1 kilometer. Kami pun sampai jam 1 siang. Terus kami beristirahat di pondok paman saya. Pondok kami ada di pinggir sungai atau kali. Setelah beristirahat sebentar, kami pun siap langsung memulai mencari emas. Kami menggali tanah atau pasir dan kami masukkan ke dalam karung. Ketika sudah mengumpul 3 karung tanah atau pasir, kami beranjak ingin kembali ke pondok karena sudah jam 5 sore. Dalam perjalanan jalan kaki untuk kembali ke pondok kami beristirahat di pinggir sungai,
Gimana sih? Dalam perjalanan itu jalan kaki untuk kembali ke pondok kami dan beristirahat di pinggir sungai. Gitu. Lalu kami istirahat sambil merokok. Akan tetapi saya tidak ikut merokok karena rokok saya sisa 2 batang. Karena saya hanya membawa sebungkus rokok waktu itu. Hanya Paman Idar dan Paman Adul yang merokok. Paman Adul lalu beranjak ingin kembali ke pondok karena sudah selesai merokok. Tinggal saya berdua dengan Paman Idar. Saya duduk dengan Paman Idar. Di tangan saya sebelah kiri, saya memegang HP saya. Di tangan sebelah kanan, saya memegang bungkus rokok saya yang hanya sisa 2 batang. Saya lihat terus itu bungkus rokok saya sambil memikirkan, saya hisap atau tidak ya? Rencana saya mau sisakan rokok saya untuk malam. Setelah makan dan sebelum tidur. Gimana sih? Setelah makan dan sebelum tidur. Karena sisa 2 batang. Anjay. Tanda bacanya pusing. Oke. Terus Paman Adul ingin beranjak. Terus Paman Idar ingin beranjak. Tapi rokok beliau masih belum habis dihisap. Masih ada di jari beliau. Paman saya lalu berkata, "Paman duluan ya ke pondok." Saya menjawab, "Iya Paman." Lalu saya main HP sambil memikirkan, hisap atau tidak ya rokok ini? Sambil saya lihati terus rokok saya. Lalu tiba-tiba dari belakang sebelah kiri ada orang datang. Dia sendirian menghampiri saya. Tapi saya tidak takut karena saya pikir orang lain yang mencari emas juga. Ketika itu saya tidak memperhatikan paman saya lagi. Orang itu kulitnya putih, tidak pakai baju, pakai celana pendek warna abu-abu, kakinya pendek dan tangannya pendek seperti orang kerdil. Tapi wajahnya tua, rambutnya pendek. Dia membawa kayu yang dipakai untuk membantu dia berjalan. Dia menghampiri saya, lalu dia bicara. "Apa itu?" Sambil menunjuk ke tangan kiri saya. Saya pun menyahut. "Oh, ini namanya HP Paman." Dia pun membolak-balikan HP saya. Terus dia bicara, "Minta pang rokok." Artinya dia meminta rokok dalam bahasa Banjar. Terus saya menjawab, "Paman, rokok saya sisa 2 batang. Kita berbagi saja ya. Paman sebatang, saya sebatang," kata saya. Dia tidak menjawab, tapi wajahnya seperti marah. Terus dia berdiri dan berkata, "Umpat kah?" Artinya, "Mau ikut saya enggak?" Saya pun menjawab, "Tidak Paman." Terus dia berjalan ke arah sungai. Dia pun berjalan turun ke arah sungai yang curam. Akan tetapi seperti orang berjalan biasa saja. Saya tidak sadar dan tetap memperhatikan dia. Ketika dia sampai di pinggir sungai, dia berkata dengan wajah marahnya, lalu dia mengucapkan, "Umpat kah?" Artinya, "Mau ikut tidak?" Dan saya menjawab, "Tidak Paman, pondok saya tidak jauh, hanya sekitar 100 meter saja." Lalu dia berjalan ke tengah sungai. Saya pun mulai ada kesadaran, tapi belum sadar sepenuhnya. Dia berjalan, tapi hanya semata kaki di sungai tersebut. Padahal sungai itu sangat dalam. Dengan wajah marahnya sambil melotot, dia berteriak, "Umpat kah? Ikut gak?" Dan saya berkata, "Tidak Paman." Ngotot ya ini setannya. Dan saya pun mulai sadar ketika di dekat paman itu muncul hewan kucing berwarna merah menyala di batu kali sungai itu. Saya ketakutan dan berlari ke pondok saya. Akan tetapi di pondok paman saya berdua tidak ada. Saya pun ketakutan dan pasrah sambil terus beristighfar, dan hari mulai gelap
saat saya lihat di HP udah jam 6 sore. Akan tetapi saya tidak menyalakan senter HP. Saya panggil-panggil paman saya di pondok tapi tidak ada. Saya ketakutan, pasrah sambil membaca ayat kursi. Lalu karena kaki saya kotor dan tangan saya kotor, saya mencuci kaki dan muka saya di sungai yang tidak jauh dari pondok. Terus saya kembali ke pondok. Ternyata paman saya ada berdua di pondok. Saya pun dimarahin habis-habisan karena hilang sekitar 1 jam. Perasaan saya lega walaupun saya dimarahin. Kata paman saya, "Kamu kemana saja? Kami sibuk mencari kamu kesana kemari. Jangan berani-berani kamu jalan-jalan sendirian." Saya pun hanya meminta maaf, tapi saya tidak menceritakan kejadian barusan. Setelah itu paman saya berdua sholat maghrib dan setelah itu kami pun makan malam. Setelah makan malam, saya pun menceritakan kejadian yang saya alami ketika bertemu makhluk halus itu. Saya bercerita sambil menangis karena paman saya masih marah karena saya menghilang. Kata saya sambil menangis, "Paman, saya minta maaf ya. Saya mau jujur. Saya bertemu dengan orang kerdil dan bla 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 gitulah. Pokoknya saya ceritain semuanya." Lalu paman saya pun kaget dan paman saya berkata, "Ternyata kamu bisa melihat makhluk halus. Paman tidak pernah melihat makhluk halus walaupun sudah lama mendulang emas di sini. Paman berdua akan jaga kamu." Dan paman saya langsung berdoa dan mengaji. Setelah saya bercerita pada paman saya merasakan badan saya itu panas. Saya demam, tapi tidak bilang kalau saya sakit. Dan setelah itu kami tidur bersama-sama. Ketika saya tidur, saya bermimpi bertemu dengan orang kerdil itu lagi. Karena mimpi hanya bisa mengikuti alur dalam mimpi saya. Dalam mimpi, saya dibawa ke tempat yang berbeda. Ada perkampungan dan ramai banyak orang, tapi tidak kelihatan wajahnya. Memakai topi sawah dan bajunya sama semua, warna abu-abu. Saya pun diperkenalkan dengan anak perempuan oleh orang kerdil itu. Perempuan itu cantik dan sangat-sangat cantik. Saya pun dibawa oleh perempuan itu, dilihatkan taman bunga, air terjun, danau, dan pepohonan berbuah yang sangat indah, seperti layaknya surga. Layaknya seperti orang berpacaran, saya dan perempuan itu sambil melihat pemandangan. Ketika selesai melihat pemandangan, saya pun dibawa kembali ke kampung. Di kampung itu ramai orang-orang mengelilingi saya, tapi tidak kelihatan wajahnya. Saya pun diberi baju yang sama dengan mereka, tapi tidak saya pakai. Terus si bapak kerdil itu mengatakan ingin menikahkan saya dengan anaknya perempuan. Saya pun menjawab, "Iya paman, tapi saya bilang dulu ya sama bapak saya." Orang kampung itu pun senang dan si bapak kerdil itu mengatakan, "Baiklah, kalau gitu saya tunggu. Secepatnya kabarin saya." Terus saya dibangunin oleh paman saya karena saya mengigau karena mimpi. Kata paman, bangun, istighfar." Lalu saya pun terbangun. "Kenapa kamu mimpi seperti orang kesurupan sambil tertidur?" Setelah bangun, badan saya langsung panas, saya sakit, dan saya merasakan kedinginan. Saya demam dan langsung dibawa pulang malam itu juga. Dalam perjalanan pulang, saya digendong paman saya. Lalu saya diikat sama paman saya pakai ikat pinggang. Ada saja rintangan saat saya mau dibawa pulang. Ban motor bocor, hujan, dan dahan pohon terjatuh tapi tidak mengenai kami. Kata paman saya, selama dalam perjalanan pulang, saya berlagak seperti perempuan, tapi saya tidak sadar. Sesampainya di kampung orang Dayak,
paman saya mencari pertolongan dan saya diobati orang Dayak. Orang Dayak itu pun tahu, walaupun saya tidak memberitahu kejadian saya. Kata orang Dayak itu, kalau anak bujang jangan dibawa ke tempat itu. Di sana banyak orang kerdil. Lalu 4 hari saya mengalami sakit. Lalu orang Dayak itu berpesan, menyuruh bapak saya berdoa sambil membisikkan di telinga saya sebelum saya tidur dengan kata-kata, saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan anak kamu. Setelah itu saya sembuh dan saya tidak berani lagi ke hutan atau ke gunung sampai sekarang. Soalnya terkadang masih bisa ngeliat-liat begitu. Dari jauh kalau dideketin menghilang. Selesai dan terima kasih sudah dibacakan, Kak. Maaf kalau tulisannya kurang bagus karena aku juga gak pandai nih untuk menulis cerita. Oke, terima kasih Mas Awan buat ceritanya ya. Ceritanya cukup panjang dan menarik. Sedikit menarik tapi kalau menurut aku sih kurang serem ya. Karena ya gitu deh, kurang serem. Cuma kalau ini gue percaya karena emang di tanah Kalimantan itu tanah sejuta banyak cerita-cerita mistis di sana gitu. Karena banyak banget cerita yang masuk di podcast kisah horor itu cerita horor di Kalimantan. Entah itu cerita horor di gunung Kalimantan, entah itu cerita horor ketemu kuyang atau ketemu ya pokoknya hantu-hantu yang ada di Kalimantan. Dan gue pernah dapat cerita orang Bunian belum ya? Kayaknya belum deh. Nah itu makanya kayak serem banget gitu loh. Apalagi sampai mimpi ketemu sama orang kerdil dan dinikahkan sama sosok makhluk halus. Wah, kayak berasa cerita-cerita film Susana. Tahu nggak kalian yang pernah ngeliat nggak film Susana yang sundel bolong atau kuntilanak itu terus ditancepin paku, dia jadi manusia, kemudian nikah sama manusia. Apa ya judulnya? Itu ceritanya bagus, serem. Kalau kalian pernah ngeliat itu kayak model-modelnya kayak gitu deh. Tapi kan kalau ini kan filmnya Susana kan kayak ditancepin gitu pakai paku terus dia jadi manusia. Nah, tapi kalau kejadian si Mas Awan ini lebih tepatnya di alam mimpi ya, alam bawah sadar. Wah, kalau sampai kejadian gitu pasti serem tuh. Tapi lagi-lagi ini adalah dia mengalaminya di mimpi. Kenapa 3 cerita ini ada sangkut pautnya dengan mimpi? Wah, keren nih. Kenapa bisa kebetulan gini ya? Mimpi. Ada sih pernah kejadian 3 cerita itu tentang ketindihan. Wah. Oke deh. Gue gak bisa mikir nih kalau ceritanya itu ada sangkut pautnya sama mimpi. Gue nganggapnya tuh kayak kurang real, kurang greget, atau mungkin ini hanya ilusi aja gitu loh. Mungkin karena efek kita sebelum tidur, kita belum berdoa, atau sebelum tidur kita nonton film horor atau apa, akhirnya kebawa mimpi dan terbayang-bayang. Itu bisa terjadi coy. Kayak gitu guys. Jadi menurut kalian cerita ini garing ya? Iya, gue rasa cerita di episode kali ini garing banget. Jadi ya harap maklum kali ya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa subscribe di Noise dan follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru nih tentang itu cerita horor terbaru. Wes yo gonuto. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 jika kamu suka dengan podcast kisah horor di Spotify. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.